So guys, ini diskusi gue. Oke, Pak Mamet. Pertama, bagaimana penilaiannya untuk timnas U23 di Piala AFC dan playoff menuju Olimpiade? Baik, bungkusan. Anjay, bungkusan. Ayo Apa tadi pertanyaannya pertama? Komentarnya dulu deh. Sorry. Komentar apa yang mana? Bangga tidak dengan timnas U23 yang sudah berhasil masuk ke babak semifinal Piala AFC dan playoff Olimpiade walaupun gagal? Kalau secara pribadi saya bangga, Pak. Bangga. Karena kan memang kalau ngomong target, memang semua target udah terlampaui ya. Target dari PSSI cuma sampai 8 besar. Ternyata udah nyampe 4 besar. 4 besar, betul. 4 besar artinya semua target udah terlampaui. Jadi untuk masuk ke Olimpik menurut saya itu cuma bonus aja. Bonus Betul. aja. Dan secara permainan menurut saya ya memang ada yang perlu dievaluasi, tapi menurut saya overall ada kenaikan lah ya. Ada permainan, mentalitas dan sebagainya. Setuju. Memang ya butuh proses lah ya. Iya, betul. Untuk tim debutan yang bisa melangkah jauh sampai ke playoff Olimpiade menurut saya sih suatu pencapaian yang luar biasa. Jelas lah. Berarti nextnya di U23 pasti udah lebih siap lagi dan mungkin saran dari kita untuk PSSI ya untuk mereka-mereka yang belum mendapatkan bermain agar diaturkan jadwal untuk dicoba gitu supaya Bisa. ya ada kan berarti kan 4 tahun misal nih targetnya Olimpik lagi kan. Berarti kan 4 tahun lagi kan. Berarti kan Ya. ada beberapa pemain yang sudah nggak bisa main di U23 tuh. sudah lulus tuh. sudah lulus U23 Kan, betul. Nathan, Rizky Ridho, terus si Stowe ya betul. Jadi ajang kemarin itu mungkin adalah tes mental mereka. Jadi ketika nanti mereka masuk ke tim senior dan akan mengarungi laga-laga yang lebih berat lagi, harapannya sih mentalnya lebih kuat lagi ya. Jadi nggak kagok. Ya betul. Jadi harusnya sih udah siap lah dengan pressure yang lebih luas lagi gitu ya. Ruang lingkupnya nggak hanya di Asia Tenggara lagi gitu. Kita udah pancanya udah level Asia gitu. Pressure-nya sebenarnya bukan cuman pressure di lapangan aja ya, pressure-nya juga dari eksternal, mungkin dari ekspektasi masyarakat kan juga lagi tinggi kan. Jadi mungkin nantinya ke depannya nanti mereka bisa ngelola ekspektasi. Kadang netizen Anda gak usah berlebihan. Bisa main 90 menit tanpa badan bungkuk sudah luar biasa. Iya, mantap. Enggak ada tuh 70 menit benerin kaos kaki, pura-pura batuk. Iya. Kaos kakinya karetin lagi ya. Oke, berarti U23 sudah selesai. Ajang terdekat adalah 6 Juni. Lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia Timnas Senior versus Irak. Mantap. GBK full house pasti. Pasti full house. Oke, sorry guys. Tadi ada gangguan teknis. Versus Irak, Pak Mehmet. Apa? Tanggal 6 Juni di GBK lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Optimis nggak nih? Optimis saya. Optimis. Apalagi kita ada tambahan pemain baru. Betul. Yang bisa dibilang pengalamannya levelnya udah internasional. Betul. Ya? Optimis saya menang. Oke, langsung prediksi starting lineup dah. Kiper Paes. Kiper langsung Paes nih. Ya, yang baru diresmikan langsung main. Iya, langsung main. Yakin? Formasinya dulu berapa? 352. 352. Oke. Penjaga gawang Martin Paes. Iya, Martin Paes. 3 pemain bertahan. Hubner berarti di kiri. Ya, Hubner kiri. Hubner, Ahmad sama Jess. Hubner, Ahmad sama Ijes. Berarti Ijes di kanan, Jordi Amat sebagai center back. Betul. Oke, 5 pemain tengah. 5 pemain tengah, kiri Patinama.
Dia udah bisa main, udah nggak cedera. Udah main kan di. Oke. di- Kiri Patinama. Kiri Patinama. Kanan. Kanannya si ini siapa namanya? Walls. SD Walls. Sandy Walls. Ya. 3 pemain tengah. 3 pemain tengah. Haye. HY ini berarti akan menjadi defending midfielder. Ya. DMF. Ya. Oke. Haye. Nathan Lino. Nathan Lino yang akan box to box. Yang box to box. Nathan. Nathan. Lino berarti lebih ke IMF. Iya. Itu nanti double pivot kali ya sama si Haye nanti. Oh iya iya. Karena kemarin juga di Piala Asia U23 change created-nya justru bukan dari AMF-nya, bukan dari AMF kita ya, bukan Lino ya. Bukan iya iya. Change iya. created-nya justru paling banyak Dari itu posisi si Nathan kemarin. dari Nathan ya, dari defending justru ya. Iya, dari Nathan. Oke, 2 pemain depan. 2 pemain depan Ragnar Hamastruik. Ragnar dan Struik. Wah, ini komposisinya bisa dibilang full Full ini naturalisasi. diaspora. Sorry. Bukan naturalisasi tapi diaspora. Bedakan ya. Naturalisasi itu yang tidak punya darah keturunan. Iya. Kalau saya sih setujunya itu ya. Iya. Mereka yang sudah tinggal lebih dari 5 sampai 10 tahun itu naturalisasi. Kalau mereka ini diaspora, punya darah keturunan kecuali Martin Paes. Martin Paes punya dong. Martin Paes itu kalau menurut Dari berita, kakeknya. nah justru menurut berita kakek neneknya itu justru bukan orang Indonesia. Ya terus kenapa dia naturalisasi? Jadi mereka itu datang ke Indonesia, barulah di situ melahirkan ayah atau ibunya Martin Paes. Hmm. Jadi secara darahnya sebenarnya tidak ada darah Indonesia, tapi gitu. ayah dan ibunya lahir di Indonesia. Itu menurut berita yang beredar. Perlu di cross check lagi Ya, jangan Anda tapi ini ntar- bisa lah, silakan nanti Bung Media bisa cross check tapi nggak apa-apa lah. Mereka sudah memutuskan untuk bisa menjadi WNI. Martin Paes. Intinya Nah, sekarang- mungkin dia bersaudara dengan Gading ya. Kenapa jadi Gading? Gading Martin. Gading Martin dan Martin Paes jauh. Oke, kita di leg pertama kalah cukup telak 5-1 Oh iya. lawan Irak. Ya, terus Itu dengan komposisi pemain diasporanya hanya ada Ahmad dan Patinama sama Walls. Ya. Nathan Ijes itu belum bergabung. Oh iya, terus. Sudah masuk ke radar tapi belum bergabung. Nah, sekarang kita dengan kekuatan yang sangat menjanjikan sih sebenarnya ya. Sangat menjanjikan, ya mudah-mudahan sih bisa berbicara lebih banyak. Jelas. Apakah kita akan bermain bertahan? Nyerang dong. Menyerang. Kita harus ambil poin. Ya, main di kandang. Main di Terus kandang, dukungan full. full. Jadi buat seluruh supporter Indonesia datang ke GBK. Dan kita kan butuh satu kemenangan ya. Saya rasa ambil kesempatan menang. Kita menang lawan Irak, lolos otomatis kan? Iya, kalau Ke round 3. round 3. Kalaupun kalah kita masih punya kesempatan di lawan Filipina. Tapi saya tuh pengennya menang lawan Irak. Supaya apa? Lawan Filipina nanti yang main itu pemain-pemain yang diproyeksikan sebagai backup. Oh, iya. Supaya nanti nggak ada ketimpangan gitu. Gapnya antara starting line up dengan pemain pengganti itu gapnya ya bisa tipis-tipis aja lah gitu. Betul. Kalau misalkan jompang ya nanti itu aja yang main, akhirnya bingung. Iya. Prediksi saya sih menangnya sih nggak akan terlalu jauh ya dari Iya. Irak ya. Karena kalau kebanyakan Irak sih nantinya mabuk ya. Arak dong. Itu arak biasa nih, bapak anak satu. Tapi Irak udah otomatis lolos nggak sih? Udah dong. Oh, Dia Irak sudah udah menang otomatis 3 lolos, kali. jadi kemungkinan dia tidak akan begitu fighting nih Iya, di iya. sisa laganya ini ya. betul. Mereka juga justru mungkin akan melakukan rotasi pemain untuk Betul. menambah jam terbang bagi pemain yang belum mendapatkan kesempatan. Betul. Prediksi skor dong. 2-1 aja ya. 2-1. Pemain yang perlu diwaspadai mungkin Ali Jasim sama strikernya yang badannya gede yang bikin si Ridho Kental tuh. Ntar lawannya badaknya lawan Ijes kayak badak tuh. Oh, apa ya?
namanya ya, lupa. Oke, nanti yang tahu silakan komen di bawah ya. Ya, Aja. yang dia selebrasi lawan Jordan makan tuh kartu merah tuh. Oke. Tadi starting line up sudah. Kapten kira-kira siapa tuh? Kapten Ahmad dong. Pasti Ahmad ya. Iya. Pasti Ahmad ya. Jadi memang sudah dibapakkan lah ya. Ya kalau Asnawi nggak main kan Ahmad tuh. Iya. Super sub. Ketika nanti timnas deadlock, siapa yang menurut Pak Mehmet bisa menjadi super sub? Ivar sama striker. Ini posisi striker yang agak susah nih, agak kurang gitu, masih kurang gitu. Ya mungkin Witan kali ya. Witan ya. Kemarin kan lihat di pertandingan lawan Guinea punya semangat tinggi, punya ini. Dia memang karena sampai megang kapten kan, sampai bocor kan. Sampai bocor ya, tapi mudah-mudahan yang terbaik lah ya. Iya. Jadi buat para pemain timnas tetap semangat, kami selalu mendukung dan semoga prediksinya Pak Mehmet 2-1, walaupun saya sih prediksi 3-1 sih. Gak tau nih, kayaknya Ijes nih bakal golin yang Ragnar Mangun nih bakal golin. Oke. Satunya lagi sih kayaknya penalti sih. Oke. Kayaknya kita dapat penalti sih. Kenapa tuh? Kayaknya orang Indonesia tuh terlalu jujur, Pak. Iya ya, jadi Karena di Piala Asia kemana aja kita nggak ada yang dapet satu doang tuh. Gara-gara kita dijatuhin tuh. Iya, Itu ya. aja dari Tolong si ya. Struik ya. Kalau pemain Indonesia kan kayaknya ya jujur-jujur aja, nggak mau jatuh kayaknya di. tolong udah diajarin sama Struik, kalau udah jatuh kita unggul nih, kita jatuh jangan langsung bangun Ya mungkin. ya, nikmati dulu. Karena mungkin pemain Indonesia rumput itu lu. memegang prinsip peribahasa tuh. Apa tuh? Mereka nggak mau jatuh tertimpa tangga. Kalau kata siapa ya, saya lupa nama komentator kita, nikmati dulu rumputmu gitu ya gitu, jangan dulu bang. Tapi kalau menang, kalau kalah jangan jatuh. Kalau bisa guling-guling tuh, Iya, guling-guling. jangan. Kalau guling-guling jangan. Kita harus menunjukkan sepak bola yang fair play. Oke. Gitu. Semoga emosional Sinteyong sudah mulai stabil setelah kemarin kena kartu merah waktu kita playoff lawan Guinea. Harusnya bisa dampingin dong si. Bisa nggak ngaruh, ini beda agenda ini. Yang sabar ya Coach Shin ya, memang begitulah lawan timnas Indonesia itu bukan hanya negaranya tapi juga wasit. Ya jelas wasit. King Indo versus everybody. Ya Indo lawannya wasit. Jadi silakan prediksi teman-teman, isi di kolom komentar. Wasit. Yang benar Wasit tuh ini Apa? kalau pantatnya sakit tuh. wasir dong. Itu wasir. Tolong yang ini di skip. Skip, nggak usah didengar ya. Silakan yang punya prediksi skor timnas lawan Irak langsung isi di kolom komentar. Yang benar saya ucapkan selamat. Sampai jumpa di GBK 6 Juni versus Irak. Mohit only football.